Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 3 pendaftaran tanah GTRB. Di sini kami akan menjelaskan materi kami yang berjudul All About Land Tenurial. Sebelum menjelaskan materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama saya sendiri, Hani Wahyuningtyas Sitorus, NIM 118230049. Selanjutnya ada Justinda Destiana Sihombing, NIM 118230086. Selanjutnya ada Rahadatul Aisy, NIM 118230012. Selanjutnya ada Nadia Anastasia, NIM 118230066. Dan yang terakhir ada Saung Seta, NIM 118230094. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sejarah tenurial di Indonesia. Masalah konflik tenurial yang terjadi di Indonesia berawal dari warisan kebijakan kolonial Belanda yang berlanjut hingga kebijakan nasional saat ini. Dugaan ini berasal dari keyakinan bahwa konsep kebijakan penguasaan negara di masa Hindia Belanda masih berlanjut hingga saat ini. Perubahan-perubahan kebijakan di masa kemerdekaan ini belum berjalan dengan baik. Selanjutnya, di sini saya Jacinda akan menjelaskan tentang bagaimana sistematika dari land tenure itu. Di sini kami membahas mengenai sistematika itu menjadi dua, yaitu sistematis kepemilikan dan penguasaan lahan, serta penguasaan lahan tanpa hak. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa land tenure ini pada dasarnya adalah penguasaan atas tanah. Jika tanah dikuasai oleh seseorang, maka seseorang itu menjadi pemilik atas tanah itu. Siapa yang menjadi pemiliknya? Hal ini jelas harus diatur dalam perundang-undangan agar tidak terjadi persengketaan di masa yang akan datang. Pada hakikatnya, kepemilikan dan penguasaan tanah di Indonesia dibuat dalam rangka memberikan perlindungan sebagai sistem penyangga kehidupan di kawasan tanah itu, dan dalam hal ini adalah tanah ulayat. Tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki oleh sekelompok desa dan bukan milik perorangan. Perlindungan ini digunakan khusus untuk lingkup penguasaan, penggunaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah adat atau ulayat tersebut. Apabila pengelolaan dan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip keadilan, maka akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Artinya, hak-hak masyarakat adat atau lokal dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya, sehingga cita-cita konsep negara kesejahteraan dapat terwujud, sehingga dapat diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemerintah, khususnya melalui BPN sebagai Badan Pertanahan di Indonesia, yang berkaitan dengan pola penguasaan, penggunaan, pemilikan, pemanfaatan tanah ulayat atau adat, dan bagaimana mewujudkan hak masyarakat lokal tersebut dalam suatu perlindungan terhadap perundang-undangan yang di masa yang akan datang. Jadi, penguasaan, penggunaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah atau adat ulayat ini menggunakan beberapa teori yang akan dipakai sebagai analisis dalam suatu penelitian dalam tanah ulayat itu. Beberapa teori yang harus dipakai yaitu teori keadilan, pembangunan, dan teori kesejahteraan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang penguasaan lahan tanpa hak. Penguasaan lahan tanpa hak ini menjadi salah satu penyebab dari sengketa pertanahan yang sering terjadi di Indonesia. Kenapa terjadi persengketaan ini? Yaitu karena pemiliknya yang nggak jelas. Terdapat unsur-unsur tindak pidana yang dikualifikasi sebagai tindak pidana penyerobotan. Dan salah satu penyerobotan ini adalah jika seseorang mengklaim tanah menjadi miliknya tanpa bukti yang jelas. Penyerobotan ini diakui menjadi salah satu tindak kejahatan dalam pertanahan. Tindakan yang hanya menguasai saja, tidak tanpa menjual, menukarkan, menggadaikan tanah yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai tindak penyerobotan. Tetapi kategorinya adalah tindak pidana penguasaan lahan tanpa izin yang berhak atas kuasanya. Sesuai ketentuan yang masih berlaku saat ini bahwa seseorang memakai tanah tanpa izin akan mendapat ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan. Oleh sebab itu harus dilakukan proses pengalihan hak ulayat dulu menjadi hak perseorangan supaya tidak terjadi sengketa. Hal ini kemudian akan dijelaskan mengenai bagaimana prosedurnya oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadatul Aisy, NIM 118230012, kelompok 3 GTRB. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedurnya. 1. Pengalihan status tanah ulayat menjadi hak milik perorangan.
Status tanah ulayat dapat dijadikan hak milik perorangan sesuai status tanah ulayat ini sudah menjadi tanah negara. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat. Untuk itu, berdasarkan UU PA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasinya, digunakan sebutan tanah negara. Tanah negara yang dapat dialihkan menjadi milik perorangan. 2. Proses pengakuan tanah ulayat. Dengan melalui keterlibatan masyarakat dari awal hingga akhir, dari proses perumusan atau perancangan hingga tahap pengesahan dan implementasi. Proses ini harus memberikan kesempatan kepada komunitas masyarakat hukum adat untuk terlibat langsung dan memberikan pengawasan, tidak hanya sekedar sosialisasi maupun didengar pendapat. Proses pengakuan hukum adat dalam dinamika tersebut mensyaratkan bahwa masyarakat hukum adat yang kuat dan solid untuk senantiasa mengawal kebijakan-kebijakan, upaya, dan implementasi pengakuan hukum hak masyarakat hak hukum adat atas tanah ulayat. 3. Peralihan hak karena pewarisan. Pihak pewaris wajib melakukan pendaftaran atas pewarisan tanah yang menjadi sengketa tersebut. Menurut pasal 42 ayat 1 PP nomor 21 tahun 1997, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada kantor pertanahan, sertifikat hak tanah yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang hak, dan surat tanda bukti sebagai ahli waris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anastasia, NIM 118230066. Saya dari kelompok 3RB. Di sini saya akan menjelaskan kendala dan solusi dari sistem tenurial di Indonesia. Indonesia memiliki tutupan hutan lebih dari separuh luas daраtannya. Dan kompleksitas masalah membuat isu tata kelola hutan di Indonesia saat ini menjadi titik perhatian dan simpul temu dalam upaya reformasi kehutanan. Kendala sistem tenurial di Indonesia antara lain ketidakjelasan status kawasan yang menjadi hambatan tata kelola hutan di Indonesia. Lalu ada tumpang tindih perizinan dan benturan sering terjadi ketika ada perbedaan pendapat mengenai siapa sebenarnya yang berhak mengelola tanah. Yang ketiga, persoalan ketidakpastian status lahan ini tidak hanya menimpa masyarakat adat ataupun masyarakat lokal, tetapi juga institusi yang memiliki izin usaha, kehutanan, dan pemerintah. Sebagai solusinya, dilakukan penguatan kapasitas institusi maupun individu untuk resolusi konflik. Diadakan juga sosialisasi padiatapa atau persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Dan juga pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan aktif yang berkaitan dengan tata guna lahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saung Satan, NIM 118230094. Di sini saya akan menjelaskan tentang undang-undang yang mengatur tentang land tenure, yaitu antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Dasar Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, Undang-Undang Dasar Nomor 5 1990 tentang konservasi alam dan ekosistemnya. Dan beberapa contoh masyarakat yang masih menggunakan sistem tenurial yaitu adalah masyarakat Baduy Dalam, masyarakat adat di Desa Honotitetu, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku. Dan ada lagi yaitu masyarakat di sekitar DTA Danau Toba. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.